Pontianak 249 tahun sudah. Tahun ini tidak bisa dirayakan dengan gegap gempita sebagaimana biasanya karena memang dunia sedang berduka di bawah pandemi virus corona. Nah, pagi ini kita akan bercerita di program Sapa Pontianak ini apa saja kado yang diberikan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk masyarakat Kota Pontianak terkait penanganan pandemi virus corona dan juga upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi yang terjadi. Hari ini kita akan berbincang langsung, saudara, bersama Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga kota tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bahas satu-satu, ada dua yang ulang tahun, kotanya ulang tahun, wali kotanya juga habis ulang tahun. Amin, amin. Mudah-mudahan dua-duanya panjang umur, selalu lestari. Amin, amin. Pak Edi, dengan banyak pertimbangan, tahun ini ulang tahun Kota Pontianak dirayakan tidak semeriah biasanya. Tentu saja alasannya untuk mengurangi sebaran virus. Iya, betul. Karena sebenarnya program ini sudah kita rancang di tahun 2019. Ya, termasuk salah satu agenda tahunan pemerintah Kota Pontianak. Tapi karena pandemi COVID-19, maka kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa banyak itu kita tunda atau kita tiadakan. Nah, nanti kita pada tanggal 23 Oktober 2020 kita tetap melaksanakan kegiatan yang pokok, yaitu melakukan ziarah ke makam Batu Layang. Terus malamnya kita ada tahlilan selamat. Tanggal 23-nya kita ada upacara, tapi terbatas ya di kantor wali kota. Setelah itu kita melanjutkan dengan memberikan pandangan nota keuangan di rapat paripurna DPRD Kota Pontianak. Seperti apa pemerintah Kota Pontianak ingin memaknai hari jadi yang ke-249 ini? Sesuai dengan tagnya Pontianak Tangguh di 249, kita juga mengajak kepada warga kota untuk bagaimana kita tetap optimis bahwa perang melawan COVID-19 akan kita menangkan. Nah, kita akan memberikan terus pengertian ya kepada masyarakat untuk tetap menjaga patuh ya, disiplin protokol kesehatan. Nah, sampai saat ini alhamdulillah masih bisa terkendali lah ya dari beberapa kasus yang terkonfirmasi. Nah, tetapi bagaimana warga kita tetap beraktivitas produktif ya, tapi aman dari COVID-19. Menurut Bapak, apakah pemerintah Kota Pontianak cukup berhasil mengatasi pandemi selama beberapa bulan ini? Definisi keberhasilan itu tidak bisa kita sampaikan sekarang ya. Tetapi bagaimana kita semaksimal mungkin pemerintah bersama masyarakat. Jadi tidak di masalah COVID ini kita tidak bisa hanya pemerintah saja. Kita harus bersama-sama masyarakat, warga untuk kita perang bersama. Karena pandemi ini tidak kelihatan. Sehingga harapan kita tidak terjadi kepanikan atau lonjakan di gelombang kedua ini yang bisa membuat masyarakat jadi panik maupun jadi sulit untuk beraktivitas. Nah, sampai saat ini kita lihat aktivitas masih berjalan, tapi ada pembatasan sedikit ya, dengan kita meminta warga untuk menahan diri dan bersabar, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan masyarakat banyak, jadi dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Ada peraturan wali kota nomor 58 tahun 2020, itu isinya terkait disiplin penegakan protokol kesehatan, benar ya Pak? Betul. Efektivitasnya seperti apa sejauh ini? Cukup efektif ya, setidaknya secara psikologis masyarakat sudah mendengar atau mengetahui bahwa ada pembatasan. Artinya gelombang kedua ini sudah cukup setiap hari yang terkonfirmasi itu bertambah terus. Nah, ini yang kita ingin ada pembatasan, ada pengendalian sehingga jumlah warga yang terkonfirmasi ini tidak sebesar atau seluas atau sebanyak yang diperkirakan oleh ahli epidemiologi. Nah, oleh sebab itu kita lakukan lagi pembatasan terutama di malam hari. Secara psikologis ini sangat efektif. Pembatasan jam malam sebelumnya Bapak bilang akan dievaluasi penerapannya. Betul. Ini kurang lebih hampir 3 minggu ya Pak. Seperti apa efektivitas jam malam itu? Ya, kita bisa mengerem. Setidak-tidaknya masyarakat untuk berkeinginan
keluar ini membatasi diri. Artinya sekarang ini masyarakat sudah mulai mengerti, sadar bahwa COVID ini masih ada, dan di gelombang kedua ini sudah mulai nampak peningkatan ya. Nah, ini dengan adanya pembatasan jam malam, para orang tua terutama bisa mengontrol anak-anaknya yang mungkin selama ini sampai jauh larut malam. Demikian juga para pengusaha yang di malam hari beraktivitas bisa membatasi diri. Peraturan wali kota itu juga mengatur sanksi untuk mereka yang melanggar protokol kesehatan. Betul. Tidak hanya untuk orang perorangan, tapi juga tempat usaha. Betul. Apakah menurut pemerintah Kota Pontianak ini memang benar-benar cara yang diperlukan? Karena sepertinya denda untuk tempat usaha kan cukup tinggi. Iya. Kita waktu membuat peraturan ini mengacu kepada Impres nomor 7 tahun 2020. Jadi di sana boleh diterapkan sanksi, sampai sanksi denda dan sanksi sosial. Ini cukup berjalan efektif bagi para pengusaha yang kedapatan setelah diingatkan masih melakukan pelanggaran. Ini denda ya 1 juta. Bagi warga masyarakat yang berulang atau yang melakukan pelanggaran ini juga denda. Ini cukup efektif sehingga ada efek jerak ya. Nah, sebenarnya kita tidak menginginkan banyaknya masyarakat yang dilakukan tindakan ya. Yang menarik juga adalah bahwa ternyata razia-razia yang dilakukan di tempat-tempat umum yang langsung diiringi dengan rapid test atau swab test banyak menemukan yang reaktif bahkan sampai positif di berbagai tempat. Betul. Jadi kita sampai saat ini pun Satpol PP dibantu TNI Polri melakukan razia dan sosialisasi terus, mengingatkan kepada masyarakat, termasuk Dinas Perhubungan di jalan-jalan ya, tetap mengingatkan kepada warga, taatilah protokol kesehatan. Silahkan berusaha, silahkan beraktivitas, tapi dan itu sangat efektif untuk memutus mata rantai sebenarnya. Walaupun tidak 100% ya, tidak-tidaknya mengurangi tingkat ketertularan. Nah, selanjutnya dengan melakukan aktivitas yang produktif ini, harapan kita kegiatan ekonomi juga bisa meningkat. Gitu. Tidak lantas serta-merta pandemi memutus dan membuat aktivitas terhenti. Kita jeda dulu sejenak. Jika Anda bertanya-tanya, ini adalah trotoar di Jalan Ahmad Yani. Kami bersiaran dari sini. Setelah ini kita akan coba cari lokasi lain supaya Anda mungkin bisa melihat melalui kamera Kompas TV kira-kira secantik apa sih gambaran Kota Pontianak setelah ada beberapa pembenahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk ini menambah beberapa ornamen di jalan trotoar. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Pontianak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak, saudara. Ini program yang spesial karena ini kita bicara terkait dengan hari ulang tahun pemerintah Kota Pontianak. Pak Edi, ini kalau sesuai prediksi epidemiologi, memang mengerikan sekali angkanya kemungkinan gelombang kedua. Tapi kita memang tentu berharap jumlah kasus tidak sebanyak itu. Tapi sesiap apa pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini soal memenuhi fasilitas kesehatan? Sebenarnya sejak bulan Maret atau awal-awal di Kota Pontianak itu ada yang terkonfirmasi, saya sebagai ketua tim gugus tugas sudah memprediksi akan ada masyarakat kota yang terkonfirmasi, dan kita harus lakukan isolasi, dan kita harus mempersiapkan ruang perawatan ya. Ruang perawatan yang sekarang ada itu adalah rumah sakit, terus puskesmas itu juga kita persiapkan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah yang OTG, orang tanpa gejala. Ini selain kan dia harus tersendiri, yang siap hanya rusunawa. Kebetulan rusunawa kita baru yang di Bakuning. Nah, itu kita siapkan khusus. Dan alhamdulillah sampai sekarang berfungsi optimal. Bahkan ada satu ruangan sekarang kita gunakan untuk ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan medis ya. Sehingga kalau ada yang ringan, gejala ringan itu bisa diatasi. Di sana ada 4 dokter, ada 19 perawat, termasuk ada driver, ada cleaning service dan lain sebagainya. Dan tentu dengan kesiapan ini, prediksi kita yang tadinya kita khawatirkan ini bisa kita atasi sampai saat ini ya. Nah, ahli epidemiologi bulan Mei pertengahan itu diprediksi 5.000 lebih
warga kota yang terpapar, tapi faktanya tidak sebanyak itu, sehingga alhamdulillah lah dibantu provinsi juga kita bisa mengendalikan warga kota ini sehingga Pontianak tidak masuk dalam zona merah, tapi sempat oranye, ya oranye sempat. Nah sekarang kuning dan bahkan beberapa sudah hijau. Baik. Berapa waktu lalu Bapak sempat menyatakan akan membeli mobile PCR untuk memudahkan dan mempercepat tes swab. Progresnya sampai betul. berapa? Jadi kita sudah punya rencana membeli mobil PCR untuk mempercepat hasil swab ya. Yang selama ini saya lihat Untan itu kewalahan juga setelah semakin banyak sampling atau sampel swab yang disampaikan ke Untan. Nah, tapi hasil diskusi dengan Bapak Gubernur, beliau menyarankan sebaiknya tidak mobile PCR, tapi PCR yang laboratorium, karena akan dapat jumlah apa namanya jumlah virusnya itu ketahuan gitu, tidak hanya positif negatif. Nah, ini sedang kita lakukan persiapan. Pertama kita membuat ruangannya dulu. Karena ini ruangannya khusus kita buat, nanti mudah-mudahan alat PCR ini bisa segera didatangkan. Sehingga rencananya akan menggunakan lokasi di mana, Pak? Lokasinya di Rumah Sakit Kota Pontianak. Nah, sehingga nanti kalau sudah ada ini sangat membantu apabila swab yang selama ini kita tracing kepada masyarakat bisa cepat hasilnya. Ini kan kadang-kadang swabnya hari ini hasilnya bisa 3 hari bahkan 1 minggu, sehingga timbul ketidakpastian. Nah, ini yang membuat kita kesulitan untuk menelusuri lebih lanjut. Nah, rencana ini kan pasti cukup akan menyedot dana hingga miliaran rupiah pengadaan laboratorium PCR ini. Apakah ini juga akan berpengaruh pada beberapa rencana pembangunan di bidang kesehatan, misalnya rumah sakit di Pontianak Utara? Tidak berpengaruh. Rumah sakit di Pontianak Utara tetap kita lanjutkan dan ini sedang proses. Kita target 2021 selesai ya. Terus ini cuma bagian kecil daripada kelengkapan suatu rumah sakit atau laboratorium. Nah, harapan kita tadi semakin cepat semakin bagus. Betul, sepakat. Yang penting dalam penanganan COVID-19 ini kan tidak hanya ketersediaan fasilitas, tapi juga sumber daya manusia. Ya, betul. Bagaimana pemerintah Kota Pontianak memastikan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini mendapatkan haknya atau dapat tetap menjaga kesehatan kebugaran mereka? Ya, ini memang tenaga kesehatan ini adalah warga yang paling rawan terhadap terkonfirmasi, dan kenyataannya seperti itu. Banyak sudah rekan-rekan kita, para tenaga medis yang terpapar, dan bahkan ada yang sudah sampai meninggal ya. Jadi kita tetap berharap mereka bekerja tetap penuh semangat, profesional, disiplin, sehingga tidak mudah terpapar. Kalau di kota kita sudah mencukupi tenaga medisnya sampai saat ini, tetapi kayak di Rusunawa kita buka tenaga kontrak, dokter maupun perawat, dan alhamdulillah itu sudah tersedia. Untuk tenaga medisnya, tenaga kontraknya juga sudah tersedia, dan mereka kerjanya cukup optimal lah, membantu sekali tingkat kesembuhan warga yang terkonfirmasi. Baik. Kota Pontianak ini kan mungkin dalam tracing atau pelacakan menjadi lebih sulit karena ini ibu kota provinsi. Orang-orang dari berbagai kabupaten kota pasti datang ke sini ya, Pak. Seperti apa bentuk kerjasama yang dijalin dengan kabupaten kota tetangga atau dengan provinsi? Ya, semenjak COVID pembatasan, sekarang sudah ada relaksasi, terutama transportasi, baik udara, darat maupun laut. Tingkat mobilitas masyarakat tinggi, ini memang kita tidak bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Karena selama masih ada mobilitas yang tinggi, dan kita buktikan dengan sampling di bandara, walaupun sudah hasil rapidnya itu negatif, non-reaktif maksudnya, tetapi setelah di sampling swabnya ada beberapa yang positif. Ini menunjukkan bahwa akurasi screening ataupun seleksi masyarakat yang mobilitasnya tinggi tadi tidak menjamin bebas dari COVID-19. Nah, tentu kita sangat menyadari ini. Nah, kita harapkan kuncinya hanya masyarakat dibiasakan disiplin gitu, tidak gampang melepas masker ya. Untuk saat ini lah ya, kita memang harus bersabar dan menahan diri. Kita selalu rajin
mencuci tangan atau jaga kebersihan, terus pola hidup bersih dan sehat itu tetap harus dijaga. Kalau ini diterapkan, saya yakin banyak contoh lah ya, baik itu pejabat maupun masyarakat yang sampai saat ini alhamdulillah masih dalam kondisi sehat, walaupun aktivitasnya sangat padat. Kalau Bapak sendiri, apa yang dilakukan secara pribadi? Karena kepala daerah ini kan menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan. Secara pribadi, seperti apa yang Bapak terapkan? Saya selalu memberikan pengertian kepada warga, terutama keluarga dulu. Keluarga kita harus terapkan disiplin. Misalnya, kalau mau keluar rumah, jangan lupa bawa masker, hand sanitizer misalnya. Jangan pulangnya lepas masker, lepas pakaian, justru harus mandi. Itu protokol kesehatan yang sudah menjadi protap di rumah, termasuk orang-orang luar yang akan bertamu. Terus kalau kita berada di luar, kita juga mengingatkan selain pada diri kita, kepada masyarakat ataupun teman masyarakat untuk juga taat, saling mengingatkan gitu kan, terutama di acara-acara yang formal maupun tidak formal, seperti rapat, terus ada lagi kegiatan keluarga. Ini kan banyak klaster keluarga juga nih, acara nikahan. Nah itu juga menyebabkan perlu kedisiplinan lah kepada masyarakat. Nah terus yang paling penting juga kita yang tahu tentang diri kita sehat atau sakit kan kita. Misalnya posisi tidak nyaman, mau flu, nah itu segera istirahat yang cukup, makan vitamin tetap harus banyak minum. Dan sekarang nih yang lagi menjadi asupan masyarakatnya adalah jamu-jamuan ya, obat-obat tradisional yang herbal. Itu sangat baik untuk menjaga stamina. Nah setelah ini saya ingin Bapak berbagi lebih jauh lagi, mungkin bisa berbagi cerita. Kemarin ibu ini sempat dinyatakan positif, tapi pemulihannya lumayan cepat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini ya? Betul. Setelah ini di Sapa Pontianak, saudara, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Pontianak, saudara. Terkait COVID-19 ini, sebelumnya juga sempat Ibu Yeni yang dikabarkan positif, tapi beberapa hari kemudian hasilnya negatif dan dinyatakan pulih ya Pak. Ya. Apa yang bisa dipelajari? Apa mungkin yang bisa dibagikan tipsnya untuk menangani COVID-19 ini? Ya, jadi istri saya memang aktivitasnya cukup tinggi ya, baik sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, maupun sebagai dosen di Untan, sehingga aktivitas yang tinggi itu tidak menutup kemungkinan berkontak langsung dengan masyarakat, termasuk dengan sahabat-sahabatnya di acara-acara kekeluargaan seperti takziah, acara ulang tahun. Nah, pada saat itu saya ingat betul ada beberapa temannya yang bergejala, walaupun belum keluar hasil swabnya. Terus seperti biasa kita rutin rapid, tapi setiap rapid selalu non reaktif ya. Itu boleh dikatakan 2 hari sekali rapid. Nah tapi dalam kondisi seperti itu, istri saya melakukan swab bersama keluarga besar, anak-anak, dan termasuk yang biasa bantu masak dan lain sebagainya. Staf di rumah. Ya. Nah, swab itu hari Kamis ya. Hari Kamis, terus hari Sabtu siangnya keluar. Nah, semua keluarga yang di swab itu ada 25 orang itu negatif. Istri saya belum keluar karena masih hasil itu masih belum jelas, sehingga dikerjakan ulang baru malamnya dinyatakan positif. Berarti Sabtu malam. Nah, setelah Sabtu malam dinyatakan positif tanpa gejala, karena selama ini aktivitasnya juga biasa-biasa aja, selalu minum vitamin dan lain sebagainya, olahraga juga rutin. Malam itu kita langsung isolasi, saya minta isolasi di kamar, di rumah kediaman. Nah, besok paginya baru di rumah pribadi, jadi memisah dengan kita yang di rumah dinas. Nah, saya hari Minggu langsung swab paginya, minta bisa dipercepat. Kenapa minta dipercepat? Supaya karena aktivitas yang sangat padat ini jangan sampai terganggu dengan kita mengisolasi diri. Walaupun saya sudah melakukan isolasi mandiri.
Ternyata malamnya hasil PCM itu negatif, alhamdulillah, di Rumah Sakit Sudarso. Malamnya saya minta swab lagi untuk dilakukan tes PCR. Saya, anak, dan istri juga. Nah, keluarnya hari Selasa itu ternyata alhamdulillah negatif semuanya. Artinya istri kalaupun itu sudah terpapar, itu 4 hari sudah dinyatakan negatif. Kuncinya memang sebenarnya menjaga protokol kesehatan. Terus asupan vitamin-vitamin, olahraga, pikiran juga harus positive thinking. Ini bisa mempercepat, meningkatkan daya imun dan mempercepat tingkat kesembuhan. Malah saya lihat Bapak dan Ibu beberapa waktu lalu sudah datang ke beberapa acara, salah satunya acara wedding organizer di Pontianak, untuk memberitahu bagaimana protokol pernikahan yang bisa menerapkan protokol kesehatan. Begitu? Betul. Sejak bulan setelah Idul Fitri kan kita merelaksasi dengan mengizinkan aktivitas masyarakat, baik makan di tempat maupun acara-acara wedding dan pernikahan. Kita juga ingin menunjukkan, memberi contoh kepada masyarakat, kita tetap aktif, hadir di setiap undangan, tetapi kita tetap disiplin menggunakan masker misalnya, terus tidak bersalaman secara langsung, jarak kita jaga benar-benar jangan supaya tadi kita bisa memutus mata rantai. Dan alhamdulillah masyarakat sudah paham, sudah mengerti, dan sudah memaklumi kegiatan-kegiatan protokol kesehatan ini. Ini kuncinya ya, agar benar-benar Kota Pontianak bisa tetap tangguh melalui pandemi COVID-19. Kalau kita kembali lagi ke ulang tahun Kota Pontianak ke-249, masyarakat bertanya-tanya situasi pandemi, tentu saja mungkin program pembangunan ada yang tersendat. Tapi kado apa yang diberikan pemerintah Kota Pontianak tahun ini? Taman ini saya lihat jadi salah satu yang jadi andalan Pak Edi. Iya, awalnya memang ada realokasi dan refocusing ya anggaran dan defisit. Ini yang memberatkan pemerintah kota dan mungkin di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus bisa mengutamakan anggaran untuk kesehatan, untuk penanganan COVID. Pertama, bidang kesehatan dan penjaring pengaman sosial. Ya. Setelah itu baru infrastruktur, karena infrastruktur juga salah satu pembangkit pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah perubahan anggaran, kita lihat perkembangan, evaluasi, perkembangan COVID bisa kita kendalikan. Jadi anggaran yang ada itu kita kembalikan lagi ke pembangunan, ke belanja modal, barang dan jasa juga. Sehingga pembangunan infrastruktur tetap berlanjut. Walaupun sebenarnya masih defisit, ya, Kota Pontianak itu kurang lebih 115 miliar yang kita tunda dan kita laksanakan untuk tahun 2021. Ini salah satunya pekerjaan trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan, termasuk taman sepeda nantinya ini kita buat yang representatif. Terus yang lainnya dilanjutkan dari dana APBN yang dikerjakan oleh Balai Bina Marga, Departemen PU. Dan alhamdulillah nanti dari Gedung Kartini sampai Untan nyambung, terus dari Sutoyo sampai kantor gubernur. Ini lebar rata-rata antara 6 sampai 12 meter. Kalau 6 meternya contohnya seperti ini, kalau kita lanjutkan, kita tuntaskan sampai Tugu di Gulis. Harapan kita dengan pembangunan infrastruktur ini memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, termasuk fasilitas olahraga, alat gym di taman-taman Kota Pontianak. Baik, saya lihat tuh fotonya ada alat gym baru yang ada di Taman Alun-Alun Kapuas. Mungkin lain kali kita boleh tombol di sana ya Pak, supaya kelihatan. Nah, kita akan jeda dulu sejenak, saudara. Tadi Pak Edi menyinggung soal pembangunan trotoar. Kita lihat nanti trotoarnya seperti apa, sebagaimana luasnya, bagaimana trotoar ini tadi diharapkan bisa membawa kebahagiaan untuk masyarakat Kota Pontianak setelah yang berikut ini. Kalau tadi di trotoar Jalan Ahmad Yani, saat ini kita ada di kawasan Taman di Gulis, saudara. Ini adalah salah satu taman yang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat Kota Pontianak. Sekarang saja sudah lebih sepi saat pandemi ya Pak. Tapi saya lihat tadi beberapa fasilitas sudah ada, tempat pembuangan sampah, tempat cuci tangan, dan batas-batas untuk physical distancing juga sudah dibuat. Iya. Waktu saat awal ini sempat ditutup nih tamannya, termasuk taman-taman Alun Kapuas, Taman Aksaya, semua taman kita tutup. Nah, setelah kita lakukan pola tatanan kehidupan baru atau istilahnya normal tadi, taman sudah kita buka.
terus kita siapkan protokol kesehatannya seperti alat cuci tangannya, terus sebenarnya awalnya ada termogan juga, tapi kesininya kita minta masyarakat yang penting gunakan masker kalau pas lagi berdekatan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai buka ya, dan sudah mulai banyak pengunjungnya lagi untuk masyarakat berolahraga. Saya rasa ini tepat waktunya untuk Bapak meluruskan pada masyarakat. Kan selama ini mungkin ada yang berkomentar miring gitu. Ini anggaran selama COVID-19 kan semuanya harus benar-benar dipres karena untuk penanganan pandemi. Kenapa pemerintah malah membangun taman? Apa urgensinya? Awalnya memang arahan pemerintah pusat coba fokus nangani COVID ya, terutama kesehatan dan jaring pengaman sosial. Nah, ternyata kita bisa mengendalikan sehingga penanganan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial tidak sebesar apa yang dikhawatirkan tadi oleh ahli epidemiologi, sehingga anggaran dari ini kan kalau tidak terpakai kan jadi silva. Nah, akhirnya kita kembalikan untuk program pembangunan, karena pembangunan juga ini salah satu cara untuk kita melawan COVID ya, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas. Terus pertumbuhan ekonomi juga hanya dana pemerintah ini yang sekarang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk pertumbuhan perekonomian, pembangunan. Nah, kita nggak boleh juga terus tidak membangun. Nah, salah satunya pembangunan taman dan ruang terbuka hijau. Ini juga salah satu yang memberikan ruang segar bagi masyarakat untuk imunitasnya bisa meningkat. Angka PHK dan juga angka mereka yang dirumahkan juga lumayan peningkatannya di masa pandemi COVID-19 ini. Saya dengar Anda juga baru saja meresmikan job fair yang dilakukan secara virtual. Betul. Boleh diceritakan? Betul. Ya, kita sadari dan faktanya ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Terus yang sudah masuk usia kerja sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena memang banyak perusahaan menahan diri. Nah, kegiatan job fair setiap tahun yang kita selenggarakan selama ini secara offline, biasanya di PCC, pameran, jadi tatap muka, ini tetap kita selenggarakan dengan cara virtual. Alhamdulillah, saya anggap berhasil karena dari beberapa perusahaan, kurang lebih hampir 35 perusahaan yang ikut terlibat, ada 1.200 tenaga kerja lowongannya ini, dan peminatnya warga kota terutama ini cukup tinggi walaupun secara virtual. Nah, ini menunjukkan kreativitas, inovasi yang kita lakukan di tengah pandemi ini bisa berjalan. Sebagai kota yang core-nya adalah perdagangan dan jasa, sektor mana nanti yang akan pertama kali disentuh oleh pemerintah Kota Pontianak untuk memulihkan kondisi ekonomi? Kalau saya melihat sekarang ini sektor usaha mikro yang ini sangat berdampak. Ya, baik itu di tengah krisis dia bisa bertahan ya. Kedua juga keterlibatan masyarakat secara luas ini cukup besar. Nah, ini kita terus lakukan upaya-upaya misalnya dengan nanti memberikan fasilitas. Saya sedang mempersiapkan ruang untuk festival kuliner misalnya. Terus mempermudah perizinan. Memang kita sadari faktor daya beli masyarakat yang sekarang sedang rendah ini juga mempengaruhi. Artinya begitu kita memproduksi suatu produk kuliner contohnya, kalau tidak ada yang beli kan percuma. Betul. Nah, ini bagaimana supaya produk ini laku, terutama pemerintah yang harus membelinya misalnya, atau di setiap kegiatan. Dan bagi masyarakat juga yang memang menjadi kebutuhan, dia kebutuhan primer, pasti akan mencari produk tersebut. Nah, alhamdulillah juga pemerintah pusat memberikan bantuan biaya langsung tunai kepada pelaku usaha mikro, tapi memang tidak besar. Untuk Kota Pontianak 2.400 pedagang UMKM ya, selain yang tadi bantuan jejaring sosial. Nah, harapan kita semangat masyarakat untuk terus berusaha bergerak ini tetap tinggi ya di tengah pandemi ini. Nah, sekarang tinggal pemerintah dan kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, BUMN terutama, untuk bagaimana ikut membantu mensukseskan program-program dalam rangka pertumbuhan ekonomi ini. Sebelum diterpa pandemi, hotel dan restoran itu kan jadi sektor yang sangat berkembang di Kota Pontianak. Banyak tempat makan, tempat nongkrong baru yang bermunculan.
di kondisi saat ini stimulus seperti apa yang diberikan pemerintah Kota Pontianak agar sektor usaha ini bisa bangkit kembali? Yang sangat berdampak memang sektor jasa, terutama pariwisata. Salah satunya akomodasi tadi, kuliner juga itu sangat berdampak. Nah itu tidak hanya terdampak terhadap pendapatan omset mereka, tetapi juga terhadap pendapatan asli daerah kita. Ya, kita boleh dikatakan misalnya bulan Januari, Februari itu kita bisa mendapatkan satu bulan itu rata-rata 2 miliar lebih dari pajak hiburan. Setelah bulan Maret itu sangat turun drastis, tinggal 44 juta, dan bahkan bulan April 0 ya artinya. Nah itu menunjukkan bahwa dampak ekonomi ini yang kita rasakan itu sangat besar, baik itu pendapatan asli daerah maupun omset mereka, para pelaku usaha. Nah setelah era new normal ini, saat itu kita juga memberikan suatu stimulus dengan pengurangan pajak, diskon dan lain sebagainya supaya mereka bisa bertahan. Nah sekarang ini sudah beraktivitas dan saya harapkan mereka tidak-tidaknya bertahan dulu, tidak bisa berharap terlampau besar untuk mendapatkan keuntungan seperti sebelum COVID. Nah sehingga kita melakukan upaya-upaya kerjasama, memberikan relaksasi, mengizinkan mereka melakukan kegiatan di hotel misalnya, termasuk rapat-rapat, pernikahan dan lain sebagainya. Kita masih punya satu segmen lagi, Ya. Pak Edi. Setelah ini saya ingin Anda berbagi seputar bagaimana sih, apa harapan pemerintah Kota Pontianak, seharusnya bagaimana masyarakat kota ini memaknai hari jadi yang ke-249. Setelah jeda berikut ini, tetap di Sapa Pontianak. Saya rasa hampir semua masyarakat Kota Pontianak pasti sudah pernah datang ke area ini di Taman Digulis. Ini area bermain anak yang biasanya kalau akhir pekan hampir selalu penuh. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir, ini bisa dimanfaatkan kembali sesuai fungsinya ya Pak? Ya sekarang juga sudah dimanfaatkan, walaupun masih dibatasi jumlah pengunjungnya. Saya jadi ingat ada rencana untuk menambah taman baru karena pemerintah Kota Pontianak sudah bisa mengambil alih tanah warga yang ada di Gang Semut, Pontianak Timur. Betul. Kita sedang menyelesaikan taman di Parit Tenas, penataan di seberangnya di Pontianak Utara. Itu nanti akan menjadi suatu kawasan waterfront, satu kawasan parit Tenas yang rapi yang melibatkan masyarakat. Ini program kotaku, jadi kota tanpa kumuh. Tahun ini seolah selesai ya, dan nanti ada wajah baru, ruang terbuka hijau di utara. Yang kedua, kita sudah mendapatkan tanah di Gang Semut, akan kita bangun rusunawa, terus kita akan tata waterfrontnya, termasuk pusat kuliner di sana. Terus kita akan hijaukan beberapa lahan terbuka yang kita anggap perlu diisi dengan tanaman-tanaman peneduh, tanaman-tanaman hutan khas Kalimantan Barat. Selanjutnya kita akan mencari lahan-lahan milik kota terutama yang ada, yang kita rubah fungsinya menjadi ruang terbuka hijau juga yang tematik sesuai dengan fungsi dan lokasinya. Nah insya Allah kalau misalnya di 6 kecamatan itu tersedia, setidak-tidaknya ini memberikan ruang atau udara yang segar bagi warga Kota Pontianak. Tingkat indeks kebahagiaan ini saya yakin bisa meningkat kalau fasilitas kota berupa ruang terbuka hijau ini ada. Dalam beberapa kesempatan Bapak sempat mengungkapkan bahwa ingin agar ke depan pembangunan di Pontianak Utara menjadi prioritas. Betul. Apa alasan khususnya? Ya pertama, di sana itu lahannya masih tersedia, masih banyak lahan-lahan kosong. Kan di sana memang daerah konservasi karena sebagian besar lahan gambut dan daerah agropolitan. Di sana sayur mayur, buah-buahan. Nah selanjutnya lahan-lahan yang terbuka ini akan kita manfaatkan. Pertama kita akan memperbaiki infrastrukturnya juga dulu. Setelah itu baru kita tata kawasan-kawasan terbukanya menjadi satu kawasan destinasi baru untuk kegiatan ruang terbuka hijau yang di dalamnya ada kegiatan olahraganya, ada kegiatan budayanya. Dan di sana ada tugas-tulistiwa juga yang kita sudah kerjasama sama Kodam untuk adanya tukar guling lahan ini. Nah kalau itu sudah sepenuhnya kita kelola, insya Allah kita akan nata kawasan itu sebaik mungkin,
serepresentatif mungkin. Baik, ini sudah hampir sampai di akhir Sapa Pontianak hari ini. Seperti apa Bapak ingin masyarakat Kota Pontianak memaknai usia Kota Pontianak yang semakin bertambah tahun ini? Momentum atau momen Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-249 dengan teks Pontianak Tangguh, ini harus kita jadikan semangat warga kota untuk terus beraktivitas, bangkit dari pandemi COVID-19, dan harapan kita bagaimana kita meningkatkan tali silaturahim dan kesetiakawanan sosial, gotong royong. Hanya ini kalau memang efektif dan optimal, saya yakin kita semua warga kota ini akan merasa memiliki dan bisa lebih kuat ya, lebih tangguh untuk menghadapi COVID-19. Insya Allah pemerintah Kota Pontianak komitmen untuk membangun baik infrastruktur, sosial budaya, ekonomi untuk kesejahteraan warga kota. Luar biasa. Yang ingin kami dapatkan dari talkshow di hari ulang tahun yaitu optimisme untuk masyarakat yang menyaksikan. Saya rasa semuanya bisa terangkum dalam perbincangan 60 menit ini. Pak Edi Rusdikantono, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Pontianak hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa berbagi dengan berbagai informasi lain tentang pembangunan Kota Pontianak. Saudara, ini waktunya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Selamat Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-249. Semoga Pontianak menjadi semakin tangguh meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk pandemi ini salah satunya. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.